padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Selasa, di dalam acara Renungan Harian. Dan kita kembali akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan terima. Dan oleh karena itu kita percaya bahwa menjadikan hari ini hari yang terindah bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun dalam suasana pandemi Omikron 3 menaik saudara, tapi jangan sampai kita takut, jangan sampai kita cemas. Kita warnai hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami sungguh akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, memang kalau kita menyadari bersama, inilah sebuah kehidupan yang harus kita terima dalam dua sisi, dua warna kehidupan. Ada waktu kita bersuka cita, ada waktu kita untuk menangis. Ada waktu untuk kita untung, ada waktu untuk kita rugi. Ada waktu untuk kita sehat, ada waktu untuk kita juga sakit. Inilah yang Pengkhotbah pasal 3 menegaskan kepada kita. Ayat pertama, ada masanya, ada waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini memang kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami krisis, dampak dari COVID, dampak dari Corona, semuanya kena imbasnya. Namun saudara yang kasih Tuhan, kita jangan sampai kecil hati menghadapi perubahan yang kita tidak siap, yang kita tidak inginkan. Beracuan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, memang inilah sebuah kehidupan. Namun saudara, kita sebagai umat yang percaya, sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan, kita sanggup melihat berkat di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi.
Saya berharap pada hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus memiliki kesiapan hati untuk menerima dua sisi kehidupan ini. Dan apabila sesuatu terjadi, jangan membuat kita menjadi pesimis apabila sesuatu terjadi di luar keinginan kita. Tapi kita harus tetap optimis, yakin, dan percaya. Hari ini saudara, kita akan pelajari bagaimana Elia dan janda di Sarfat yang sedang mengalami krisis di dalam kehidupan mereka. Ada satu pelajaran yang indah yang kita petik dari seorang janda di Sarfat, saudara. Dan pelajaran ini membuat kita tetap yakin bagaimana kita mengalami berkat ekonomi di saat krisis. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita menuruti apa yang firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil. Hari ini saudara, kita akan pelajari peristiwa seorang janda di Sarfat, bagaimana kita meraih berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi hari ini. Saya percaya saudara, dan saya yakin jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, bahkan bunga di padang Tuhan hiasi. Kita jauh lebih dari bunga dan burung. Tapi terkadang seringkali kita bertolak belakang. Seringkali kita bersungut-sungut, mengeluh, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini mari kita pelajari saudara. Yang pertama saudara, kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16, bagaimana janda di Sarfat yang menghadapi krisis yang sangat luar biasa. Akhirnya di tengah krisis itu, janda di Sarfat ini diberkati Tuhan. Rahasianya saudara, yang pertama coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambilku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Saudara yang kasih Tuhan, perjumpaan Elia dengan janda di Sarfat menjadikan sesuatu yang indah yang kita petik di tengah-tengah krisis ini. Ternyata Tuhan sanggup memberikan berkat yang luar biasa. Yang pertama, coba kita perhatikan bagaimana janda di Sarfat ini meraih berkat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah krisis. Yang pertama, janda ini bukanlah seorang yang mudah menyerah. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Mengumpulkan kayu. Artinya di tengah-tengah krisis yang dialami oleh janda di Sarfat ini, janda ini tidak mengeluh, tidak bengong di rumah, tidak ngelamun, tidak merenungi nasibnya. Tetapi janda ini
adalah seorang yang bekerja keras. Di tengah-tengah krisis itu, janda ini sedang mengumpulkan kayu bakar. Mungkin untuk dirinya sendiri atau mungkin bisa untuk dijual. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberkati seorang pemalas. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang hanya dapat menangisi masalahnya. Allah tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya yang luar biasa, yang percaya. Dan Allah selalu tepat dengan waktunya dan bukan waktu kita. Alkitab pernah menyinggung kita harus belajar si semut yang kecil. Semut binatang yang kecil, tapi dia rajin, saudara. Dia tidak pernah menyerah. Meskipun kita ganggu makanan yang dia bawa, dia kejar itu. Saudara yang kasih Tuhan, sampai akhirnya si semut bisa mengumpulkan berkat-berkat di dalam lumbungnya. Dan ketika hujan turun, semut tidak mati kelaparan. Yang kita petik hari ini, saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita harus sadar Tuhan tidak akan pernah memberkati pemalas. Artinya dalam situasi yang sulit saat ini, saudara bisa bekerja apa saja yang menurut apa yang Tuhan inginkan. Artinya hal-hal yang positif yang harus kita kerjakan. Kita tidak perlu malu sekalipun kita jadi tukang ojek. Kita tidak perlu malu sekalipun kita jadi tukang koran. Dan kita tidak perlu malu sekalipun kita jadi tukang parkir. Karena di dalam saat kita bekerja, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Artinya di dalam pekerjaan kita juga Allah turut bekerja, saudara yang kasih Tuhan. Dan inilah yang dikatakan bahwa pintu-pintu berkat akan terbuka bagi orang-orang yang rajin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang hanya dapat menangisi masalahnya saja. Artinya merenungi nasibnya, kok saya begitu, kok menjadi begini. Saudara, Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang seperti itu. Karena di dalam kekristenan, hidup ini bukan sebuah takdir. Hidup ini bukan sebuah nasib. Tapi hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita kerjakan itu. Allah tidak pernah terlambat untuk menolong orang-orang yang dikasihinya tepat pada waktunya. Artinya saudara, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup memberkati itu semua. Persoalannya dengan kita hari ini, kenapa kita tidak pernah melihat berkat Tuhan, adalah karena kita mudah menyerah. Kita mudah kecewa. Kita mudah kehilangan pengharapan. Allah ingin memberkati kita dan kita pun ingin diberkati Allah. Oleh karena itu hari ini, melalui renungan pagi hari ini, menjadikan hidup kita pasti bersama dengan Tuhan. Jangan menjadi orang pemalas, tapi mari kita berusaha bekerja, sekalipun perubahan itu
tidak kita inginkan. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini, renungan ini membangkitkan kita untuk kembali. Jangan malu yang dibesarkan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, mari kita bekerja keras. Saya menghargai orang-orang yang bekerja keras. Saya salut melihat tukang-tukang ojek. Saya bangga melihat tukang koran. Dan saya salut melihat tukang parkir. Itu mereka kerjakan, saudara. Dan saya percaya mereka tidak akan pernah kekurangan. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Sungguh satu pelajaran yang terindah yang kami petik hari ini, Tuhan. Bahwa di tengah-tengah krisis yang sedang kami hadapi, di tengah-tengah perubahan hidup yang kami sedang jalani hari ini, kami percaya bahwa Tuhan sanggup membuka pintu-pintu berkat, mengubah krisis menjadi berkat. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dari Tuhan untuk apa yang mereka harus kerjakan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, kalau burung di udara Tuhan pelihara, bahkan bunga di padang Tuhan hiasi, kami jauh lebih dari bunga dan burung. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada waktunya nanti kelak kami akan melihat ada pemulihan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat. Saudara, tetap semangat. Jangan menjadi orang pemalas. Saya percaya sudah akan diberkati. Jaga kesehatan, tetap menjaga protokol, dan kiranya kita harus terlalu optimis. Jangan pesimis. Tuhan memberkati, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.